Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Mahardika. Saya dari PT Lampung Cerdas. Saya akan mengurai tentang buku bacaan saya yang selama ini saya baca selama hampir 1 bulan ini, yang bertemakan tentang Blue Ocean Strategy. Bagaimana menjadi kompetisi tidak relevan dengan strategi Samudra Biru. Karya dari Wei Chan Kim dan Rene Marburg-Nu. Blue Ocean Strategy ini diterbitkan pada 2005, mengungkap strategi yang tepat untuk mencapai pertumbuhan dengan menjadikan kompetisi tidak relevan. Jadi buku ini sangat cocok untuk owner sama manajer atau sama siapapun dalam bidang strategi dalam pemasaran dalam perusahaan apapun itu. Dari apa yang dibahas buku ini adalah menerapkan buku Blue Ocean Strategy untuk menciptakan pasar baru, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Blue Ocean adalah suatu pasar yang belum ada saat ini, sehingga kompetitor pun belum ada. Sedangkan Blue Ocean Strategy adalah strategi mencapai pertumbuhan dengan menciptakan permintaan baru agar dapat berkompetisi di pasar yang belum direbut oleh pasar lain. Bagaimana caranya? Kuncinya adalah dengan berinovasi yang mengurangi biaya dan meningkatkan nilai produk untuk mencapai diferensiasi dengan biaya termurah. Dalam buku ini, Anda dapat mempelajari 6 tahap untuk menerapkan Blue Ocean Strategy ini, yaitu mengubah batasan pasar, fokus pada kondisi secara umum, menciptakan permintaan baru, memastikan urutan strategi yang benar, mengatasi tantangan dalam organisasi, dan merencanakan eksekusi dari strategi. Hal yang menarik yang dapat pelajari antara lain: 1. Apa perbedaan antara Red Ocean dan Blue Ocean? Kedua, bagian batasan pasar dalam diperluas untuk membesar ukuran pasar. Ketiga, kenapa non-pelanggan perlu menjadikan fokus perhatian dalam misi Blue Ocean Strategy? Keempat, bagaimana cara membuat penawaran yang lebih disukai pelanggan dengan biaya yang lebih rendah? Dan kelima, tantangan apa saja yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapan Blue Ocean Strategy? Penciptaan nilai baru dalam kunci utama dalam Blue Ocean Strategy ini adalah jumlah industri yang terus berkembang, menciptakan peluang yang bagus, sekaligus mendatangkan penantang baru pada suatu perusahaan. Pada suatu produk pun dapat menghadapi tantangan yang lebih besar untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Apabila Anda perhatikan beberapa industri yang ada saat ini belum ada 10 atau 5 tahun yang lalu, karena tidak mungkin dalam 5 tahun mendatang akan muncul industri-industri yang baru yang saat ini yang belum ada. Jadi kita membuat ocean yang baru. Tidak hanya jumlah industri yang berkembang, jumlah perusahaan pun akan terus berkembang. Bahkan perusahaan-perusahaan besar yang berhasil mendominasi pasar beberapa tahun ini justru saat ini terkalahkan oleh perusahaan-perusahaan baru yang lebih kecil ukurannya, karena mereka berani berinovasi dalam produk-produk mereka atau produk jasa. Perusahaan yang dapat bertahan dalam kompetisi yang semakin ketat dalam perusahaan yang inovasi. Perusahaan-perusahaan yang inovasi tidak hanya dapat menguasai pasar, namun juga dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Inovasi dapat dikategorikan menjadi 2 macam. Inovasi laut merah atau Red Ocean yang bersifat reaktif terhadap pasar, dan inovasi laut biru atau Blue Ocean yang menciptakan nilai baru. Keduanya memiliki perbedaan tujuan yang mendasar. Dalam inovasi yang bersifat Red Ocean, umumnya bertujuan untuk membuat fitur-fitur produk yang lebih menarik ataupun yang lebih bagus dari kompetitor yang ada. Karena sifatnya yang lebih dari kompetitor, tentunya inovasi Red Ocean membutuhkan biaya yang tidak tinggi pula, sehingga peningkatan mendapatkan dapat dicapai. Peningkatan profit bukan merupakan hal yang pasti. Jadi Red Ocean ini membutuhkan biaya yang tinggi dari produksi, dari iklan, dari pemasaran, dari riset dan macam-macam, karena banyak kompetitor-kompetitor yang ada di Red Ocean. Di sisi lain, inovasi Blue Ocean bertujuan untuk menciptakan nilai baru agar terhindar dari kompetisi yang ada.
Cirque du Soleil menjadi salah satu contoh perusahaan menjadikan Blue Ocean Strategy. Muncul jenis hiburan anak beragam membuat permintaan industri sirkus yang cenderung menurun. Jadi ada salah sirkus di Perancis atau di luar negeri sana. Jadi sirkus ini memulai metode-metode dengan Blue Ocean, membuat strategi baru dalam penampilkan dalam sirkus. Pemain utama menetapkan standar yang sangat tinggi dan berbiaya tinggi pula, sedangkan pemain lain cenderung memperkecil skala dan ukurannya. Jadi potensi-potensi yang bakal banyak penontonnya itu akan produksinya akan tinggi, nilai produksinya, sedangkan yang dengan sedikit penonton akan dikurangi. Namun di kondisi seperti ini, Cirque du Soleil tetap mencatat pertumbuhan dan pendapatan yang stabil di tengah pasar yang semakin sulit. Cirque du Soleil mematahkan aturan dalam industri sirkus, menciptakan diferensiasi sekaligus biaya yang murah dengan mengubah beberapa elemen pertunjukan. Karena itu, muncul pertanyaan-pertanyaan, mengapa Cirque du Soleil tetap bisa disebut sebagai sebuah sirkus dengan berbagai elemen yang ia hapus, ia kurangi, ditambah, dan diciptakan? Atau apakah ia sebenarnya sebuah teater? Jadi konsepnya Cirque du Soleil mengubah sirkus yang tidak ada alur ceritanya menjadi lebih ada alur ceritanya. Jawabannya, Cirque du Soleil menciptakan pasar baru yang belum dimiliki oleh kompetitor yang lain, sehingga nama industri ini pun belum disepakati. Tapi contoh penerapan Blue Ocean Strategy, formula kunci dalam inovasi dalam kemampuan untuk menantang otoritas dan menabrak aturan-aturan. Anda harus berani mengubah batas pasar untuk menggali peluang baru, lalu memvisualkan strategi tersebut. Tahapan pertama dalam menyusun Blue Ocean Strategy adalah mengubah batas pasar. Untuk mengubah batas pasar, Anda dapat melakukan dengan cara: 1. Melihat industri lain yang bersifat substitusi, misalkan kayak pesawat komersil, melihat pasar industri kereta api, melihat kompetisi dari kelompok strategik lain, produk-produk yang memiliki positioning berbeda, misalkan dengan produsen mobil mewah, melihat industri pasar massal seperti Toyota yang membuat industri mobil mewah tiba-tiba membuat produksi massal seperti di Indonesia, seperti ada Avanza, Calya, dan macam-macam. Ketiga, meredefinisi segmen pembeli yang ditargetkan, misalkan Bloomberg yang memperluas target pembacanya dari manajer IT ke trade atau analis. Keempat, melihat penawaran produk atau jasa yang bersifat komplementer untuk mendapat penawaran solusi total, misalkan maskapai penerbangan yang memperluas jasanya dengan transportasi darat dari dan ke bandara. Kelima, menggabungkan manfaat emosional dan fungsional, misalkan seperti body shop yang menggabungkan kualitas bagus dengan gaya hidup ramah lingkungan. Dan yang terakhir, mengantisipasi dan menciptakan tren baru, misalkan saja Apple mengantisipasi tren berbagai musik secara digital dengan membuat iPod pada tahun 2010. Lalu setelah mengubah pasar yang sudah ada, selanjutnya Anda perlu membuatnya dalam tampilan yang lebih visual agar dapat dilihat oleh semua orang. Untuk memvisualkan strategi Anda, sebelumnya Anda perlu memvisualkan kondisi saat ini. Strategi Canvas merupakan alat bantu tools yang dapat digunakan untuk memvisualkan strategi Anda. Cobalah untuk membandingkan penawaran Anda dengan kompetitor dalam strategi Canvas. Kemudian, gali lagi peluang strategi yang mungkin. Selanjutnya, visual peluang yang ada dengan mencari cara untuk mengubah batasan pasar. Untuk itu, Anda perlu menggali kelebihan dan keunikan dari industri lainnya. Sebagai contoh, Cirque du Soleil mengubah batasan pasar dengan melihat industri hiburan lainnya, yaitu teater. Jadi digabungkan antara sirkus dan teater. Terakhir, visual strategi yang ingin dicapai dengan menghapus, mengurangi, menambah, dan menciptakan berbagai elemen yang membuat penawaran Anda lebih unik atau menarik. Sebagai contoh, Cirque
Dule menambahkan elemen cerita yang ia contoh dari dunia teater. Setelah itu, gambar strategi canvas to be atau yang ingin dicapai tersebut, Anda juga perlu mengumpulkan masukan dari pelanggan untuk menyempurnakan strategi dari Blue Ocean Anda. Anda harus bisa menciptakan permintaan baru, memaksimalkan ukuran pasar. Saat masuk ke pasar Blue Ocean atau pasar yang baru, Anda harus dapat memastikan ukuran pasar memang cukup besar. Cara untuk memaksimalkan ukuran pasar adalah dengan menciptakan permintaan baru dari pasar yang sudah terbentuk maupun pasar yang potensial. Jadi dengan riset, dengan adanya people development, business development, jadi pasar-pasar kita bisa kelihatan, kita bisa riset yang lebih tepat produk-produk mana yang bisa kita masukkan ke dalam pasar, dalam Blue Ocean. Tujuan utama dari Blue Ocean Strategic adalah untuk memperbesar ukuran pasar, bukan untuk mendapat pasar atau market share terbesar. Untuk itu, Anda harus melihat non-pelanggan sebelum pelanggan, melihat persamaan sebelum perbedaan, dan melihat penggabungan segmen sebelum segmentasi. Terdapat 3 tingkatan dari non-pelanggan yang perlu Anda ketahui. Non-pelanggan adalah tingkatan ke-1, adalah non-pelanggan yang akan segera menjadi pelanggan, yaitu mereka yang sudah menggunakan penawaran yang ada saat ini, namun sedang berusaha mencari penawaran yang lebih menarik. Kedua, non-pelanggan tingkat 2 adalah non-pelanggan yang menolak penawaran yang ada saat ini. Mereka tidak menggunakan penawaran yang ada karena merasa tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Mereka menggunakan produk-produk lain sebagai alternatif atau tidak terpenuhinya kebutuhan sama sekali. Sedangkan non-pelanggan tingkat 3 adalah non-pelanggan yang belum diketahui karena belum dieksploitasi sama sekali oleh pemain yang ada saat ini. Hal ini disebabkan karena kebutuhan mereka sering tidak terhubung dengan penawaran produk atau jasa yang sudah ada di industri. Nah, implementasi urutan strategi yang benar untuk memastikan model bisnis yang kuat dalam menyusun Blue Ocean Strategic, Anda harus mengikuti urutan strategi yang benar untuk dapat membangun model bisnis yang kuat. Strategi yang benar adalah manfaat utilitas pembeli, kedua harga, ketiga biaya, keempat adopsi. Dengan urutan strategi tersebut, ide Blue Ocean Anda selanjutnya dapat dites dengan menggunakan beberapa pertanyaan. Pertama, apakah ide Anda menawarkan manfaat baru untuk pelanggan? Untuk mendapatkan peningkatan manfaat bagi pembeli, Anda dapat mengeksplorasi penerapan 6 pendorongan utilities atau produktivitas pembelian, kemudahan, kenyamanan, resiko, kesenangan, dan juga keramahan lingkungan. Lebih jauh lagi, Anda perlu menemukan aktivitas yang tidak secara langsung mempengaruhi kinerja dan mengalihkan sumber daya dan aktivitas-aktivitas tersebut. Dan apabila diperlukan melakukan penukaran sumber daya yang tidak diperlukan dengan sumber daya dengan sumber daya yang diperlukan. Jadi demikian kesimpulan dari buku ini. Blue Ocean Strategy adalah mereduksi pasar untuk menciptakan pasar baru yang belum ada sehingga kompetisi yang berjalan menjadi tidak relevan. 2. Tools utama yang dapat digunakan dalam menyusun Blue Ocean Strategy adalah strategi kanvas dan strategi hapus, kurangi, tingkatkan, ciptakan. Strategi kanvas digunakan untuk memetakan kompetisi yang ada serta memvisualkan penawaran Blue Ocean yang akan dicapai dan perbandingan dengan kompetisi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan di tahap ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan buku-buku lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.